Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap diberi kemampuan dan kekuatan untuk bisa berpikir realistis, berpikir logis, empiris, selaku akademisi, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi institusi kita pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Yang saya hormati Dr. Ngasbun Egar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang saya hormati rekan-rekan kelas 2F mahasiswa pasca sarjana UGRIS. Mohon izin kami dari kelompok B yang beranggotakan nama Teguh Raharjo Nawawi dengan NPM 1951035, Kristiana Kusuma Wardani NPM 1951025, Rini Priyanti NPM 1951021, Hayati Budi Utami NPM 195103338, Ida Mulyaningsih NPM 195103375, dan Eko Setiomurni dengan NPM 195103376. Kami dari kelompok B akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang himpunan materi dari topik 2, yaitu langkah-langkah penelitian. Perlu diketahui di sini bahwa materi yang akan kita paparkan di sini diambil dari 3 sumber, walaupun di luar sana masih banyak sumber-sumber lain yang relevan, yang sesuai dengan materi langkah-langkah penelitian, tapi di sini kami cukup memaparkan atau mengambil dari 3 sumber. Baik, yang pertama adalah metodologi penelitian karya Irma Wartini dan Nurheda tahun 2017. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penelitian, kita coba memflashback ke belakang bahwa penelitian atau research ya. Research adalah berasal dari kata atau artinya adalah kembali. Dengan search artinya adalah pencarian atau penemuan. Jadi research atau penelitian adalah proses pencarian kembali atau pencarian ulang tentang kaedah-kaedah yang benar yang sudah diteliti pada penelitian-penelitian yang dahulu, tetapi tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan konteks kenyataan yang sekarang. Jadi, karena adanya masalah yang baru, maka di sini perlu adanya suatu penelitian ulang untuk mencari kaedah-kaedah yang baru disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang. Baik, menurut Irma Wardini dan Nurheda, langkah-langkah penelitian diawali dengan yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan masalah yang akan kita teliti. Masalah penelitian adalah pertanyaan tentang situasi problematik yang timbul dari kesenjangan antara kenyataan dengan teori atau fakta empiris. Atau bisa diterjemahkan bahwa masalah adalah uh, ketidaksesuaian antara harapan yang kita inginkan dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Itu makanya itu akan berakibat menjadi masalah. Jadi tidak sesuai antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang nyata. Itu masalah. Yang kedua adalah melakukan pengkajian teori yang sudah ada yang relevan dengan masalah, yang biasanya disebut dengan tinjauan pustaka, yaitu meliputi kegiatan mencari, membaca, menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan-bahan pustaka yang sudah ada yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian. Merumuskan pertanyaan penelitian adalah suatu proses, suatu cara yang kita lakukan di antara masalah dan tujuan atau jawaban dari penelitian. Jadi, rentang atau jeda antara masalah dengan jawaban atau solusi yang kita inginkan itu perlu dituangkan suatu hipotesis. Nah, hipotesis tersebut dituangkan ke dalam perumusan masalah. Nah, yang keempat adalah merumuskan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian itu harus bisa menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, mengajukan hipotesis. Secara umum, hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan benar atau tidaknya perlu diuji terlebih dahulu.
Selanjutnya adalah membuat desain penelitian untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis. Desain penelitian harus disusun dan direncanakan dengan penuh perhitungan agar memperlihatkan bukti empiris yang kuat yang relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Yang ketujuh, mengumpulkan data sesuai dengan prosedur desain penelitian. Untuk memperoleh data yang sahih dan akurat, dibutuhkan metode tertentu dalam mengumpulkan data. Biasanya, metode yang dilakukan adalah dengan cara wawancara atau terjun langsung ke lapangan, sehingga uh, subjektivitas itu berpengaruh kuat di sini. Biasanya proses wawancara dalam memperoleh data itu uh, tergolong pada penelitian kualitatif. Sebaliknya, penelitian kuantitatif dilakukan dengan uh, membagikan instrumen-instrumen atau men-share kepada responden atau partisipan untuk diolah menjadi data berupa angka. Yang kedelapan adalah menganalisis data. Pengertian analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Yang kesembilan, membuat interpretasi data dan menarik kesimpulan. Merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian. Jadi, interpretasi di sini merupakan suatu pernyataan yang singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian, baik melalui pengujian hipotesis atau penyampaian fakta, yang biasanya dinyatakan atau diinterpretasikan dengan data berupa grafik, angka, maupun deskripsi kalimat. Sumber yang kedua adalah karya Subagio P. Joko tahun 2015. Pada umumnya sama, diawali dari perumusan masalah. Yang kedua, perancangan penelitian yang terdiri dari variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja mengalami perlakuan atau sengaja diubah dan mendapat variabel lainnya atau variabel terikat. Yang B, variabel terikat yaitu variabel yang mengalami perubahan dengan pola teratur dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya seperti ini. Apakah kinerja dan inovasi dapat meningkatkan kinerja guru? Apakah kreativitas dan inovasi dapat meningkatkan kinerja guru? Itu katakanlah suatu perumusan masalah. Nah, rumusan masalah tersebut terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini ada dua, yaitu kreativitas dan inovasi. Itu bisa mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel terikatnya adalah kinerja guru. Jadi, variabel terikat bergantung dengan variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang digunakan sebagai pembanding dan tidak mengalami perlakuan atau tidak diubah-ubah selama penelitian. Dan yang ketiga, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian di sini diawali dengan persiapan, ya, diwujudkan dalam pembuatan rancangan penelitian berupa alat, bahan, tempat, waktu, dan teknik pengumpulan data harus dipersiapkan dengan baik. Biasanya dinyatakan dengan proposal. Yang B, pelaksanaan pengumpulan atau pengambilan data, yaitu data kualitatif, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat indera seperti penglihatan, yaitu mata, penciuman, pengecap, indera pendengaran, dan indera peraba. Biasanya data kualitatif di sini itu digunakan uh, dalam metode wawancara yang menggunakan alat recorder, ya, maupun media yang lain. Yang kedua adalah data kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran sehingga akan diperoleh data berupa angka-angka yang dinyatakan biasanya dengan instrumen yang di-share atau dibagikan kepada responden atau partisipan yang biasanya dipakai pada penelitian kuantitatif atau deskriptif. Yang C adalah setelah data didapatkan kemudian diolah atau pengolahan data. Tahapannya selanjutnya adalah menggunakan analis data ini bisa menggunakan teori-teori atau menggunakan alat bantu yang lain, alat pemrograman statistik misalnya SPSS, Excel maupun yang lain. Yang keempat, menarik kesimpulan.
kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian harus dapat mendukung hipotesis yang kita buat, sehingga kesimpulan yang kita ambil harus dapat menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Yang terakhir adalah pelaporan penelitian. Yang terakhir, langkah-langkah penelitian menurut Yusriani tahun 2020. Yang pertama adalah menentukan atau merumuskan masalah. Rumusan masalah merupakan langkah untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan, sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, kedudukan, alternatif, serta cara pemecahannya. Sedangkan yang kedua adalah menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir disusun secara rasional, harus berdasarkan penemuan-penemuan empiris yang telah teruji kebenarannya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis penelitian disusun melalui prosedur deduktif atau cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus. Nah, prosedur deduktif di sini biasanya dinyatakan dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi kuantitatif atau eh, data berupa angka-angka atau grafik. Itu biasanya menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif. Yang kedua adalah dengan cara induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari keadaan yang khusus untuk diluaskan ke keadaan yang umum. Jadi, pendekatan induktif ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif yang tidak bergantung dengan teks atau teori-teori literatur review, tapi lebih dipengaruhi oleh konteks atau keadaan real yang nyata, sehingga variabel-variabelnya itu tidak terikat, bahkan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji hipotesis. Nah, variabel penelitian didefinisikan sebagai faktor yang apabila diukur memberikan nilai yang bervariasi. Seperti tadi sudah dibahas, ada variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol. Yang kelima adalah menganalisis data, yaitu hasil analisis data itu sebaiknya disajikan dalam bentuk kesimpulan atau deskripsi kalimat maupun dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Jadi ada dua kemungkinan di sini, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Hipotesis dinyatakan diterima jika pernyataan hipotesis cocok atau sesuai dengan hasil pengolahan data. Sebaliknya, jika hipotesis dinyatakan ditolak apabila tidak terbukti karena tidak sesuai dengan pengolahan data atau hipotesis dinyatakan gugur. Yang terakhir adalah pelaporan. Pada umumnya, penyusunan pelaporan sama walaupun ada perbedaan sedikit di setiap universitas karena sebagai identitas. Pada umumnya, penyusunan pelaporan di sini terdiri dari yang pertama judul, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kemudian ada landasan teori atau kajian pustaka, ada eksperimen atau percobaan alat dan bahan, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran. Demikian pemaparan dari kelompok B. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.